Sosialisasi Surat Edaran Kepala BPSDM Kementerian Pekerjaan Umum Nomor 01-SE/KM/2025 tentang pedoman pelaksanaan pelatihan bagi pejabat inti Satuan Kerja atau PISK Kementerian Pekerjaan Umum. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui bersama apa itu PISK. Satuan Kerja merupakan unit organisasi lini kementerian atau lembaga atau unit organisasi pemerintah daerah yang melaksanakan kegiatan kementerian atau lembaga dan memiliki kewenangan serta tanggung jawab penggunaan anggaran. Dalam surat edaran ini, fokus pelatihan PISK diarahkan kepada kuasa pengguna anggaran atau KPA dan pejabat pembuat komitmen atau PPK. Dalam rangka mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, tentu perlu didukung dengan adanya sumber daya manusia yang handal dan kompeten di bidangnya. PISK memiliki peran yang sangat penting sebagai motor penggerak dalam pencapaian target-target strategis pembangunan. Oleh karena itu, PISK perlu mendapatkan pengembangan kompetensi yang lebih spesifik dan komprehensif. Dalam pelatihan PISK, terdapat 3 tipe PPK berdasarkan tipologinya, yang pada akhirnya 3 tipe PPK ini akan berpengaruh pada jenis pelatihan PISK yang harus diikuti. Pertama, terdapat PPK tipe A, yaitu PPK yang menangani pekerjaan atau manajemen kontrak kompleks atau dengan jumlah anggaran sedang hingga besar. Pekerjaan ini memiliki resiko tinggi, memerlukan teknologi tinggi atau peralatan dan keahlian yang khusus, menggunakan penyedia jasa kualifikasi besar, dan sulit ditentukan secara teknis bagaimana memenuhi kebutuhan serta tujuan pengadaan barang atau jasa. Yang kedua, terdapat PPK tipe B, yakni PPK yang menangani pekerjaan atau manajemen kontrak yang umum atau lazim di suatu organisasi. Tidak termasuk di dalamnya kategori pekerjaan yang sangat kompleks maupun sederhana. Selanjutnya yang ketiga yaitu PPK tipe C, yakni PPK yang menangani pekerjaan atau manajemen kontrak yang sederhana, biasanya operasional, rutin, standar, dan atau berulang atau repetisi. Dalam penyelenggaraan pelatihan, peserta pelatihan PISK diantaranya yaitu pertama, pegawai yang sudah menduduki KPA dan PPK tetapi belum mengikuti atau lulus pelatihan PISK dan pelatihan teknis mandatori. Yang kedua, KPA dan PPK yang sudah mengikuti pelatihan PISK dan pelatihan teknis mandatori bagi PISK yang telah habis masa berlakunya atau lebih dari 5 tahun. Kemudian yang ketiga, ada pegawai yang dipersiapkan untuk menjadi PISK. Dan selanjutnya, pada jenis pelatihan PISK, yang pertama terdapat pelatihan PISK manajemen, merupakan pelatihan yang memuat materi-materi yang bersifat manajemen yang dilaksanakan untuk memastikan terpenuhinya kompetensi manajerial PISK. Pelatihan ini ditujukan untuk KPA dan atau PPK. Yang kedua, terdapat pelatihan PISK sektoral, merupakan pelatihan yang memuat materi-materi yang bersifat teknis sektoral dan dilaksanakan untuk memastikan terpenuhinya kompetensi teknis PISK yang dibedakan berdasarkan tipologinya. Pelatihan ini ditujukan untuk KPA dan atau PPK berdasarkan tipologinya. Dan kemudian yang ketiga, terdapat pelatihan teknis mandatori. Pelatihan teknis mandatori bidang manajemen ditujukan untuk KPA dan atau PPK yang dibedakan berdasarkan tipologinya. Pelatihan teknis mandatori bidang sektoral ditujukan untuk KPA dan atau PPK yang dibedakan berdasarkan tipologinya. Nah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Pada pelatihan PISK manajemen tersedia untuk semua tipe PISK. Kemudian, pelatihan PISK sektoral tersedia untuk PISK tipe A dan tipe B, akan tetapi tidak untuk PISK tipe C. Pada pelatihan teknis mandatori manajemen tersedia untuk semua tipe PISK. Akan tetapi pada pelatihan teknis mandatori sektoral tidak tersedia untuk PISK tipe C. Selanjutnya, mari kita amati tahapan pelaksanaan pelatihan PISK.
KPA dan PPK memiliki tahapan yang sama dalam pelaksanaan pelatihan, yaitu yang pertama, KPA dan PPK wajib memiliki sertifikat PBJP dan PADI. Bedanya, PPK harus memiliki satu lagi sertifikat, yaitu sertifikat PNT. Kemudian, setelah itu, KPA dan PPK dapat mengikuti PSK Manajemen. Tahap berikutnya, KPA dan PPK dapat mengikuti pelatihan PISK sektoral. Dan terakhir, KPA dan PPK mengikuti pelatihan teknis dan mandatori pasca PISK.